Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Kepada semua hadirin peserta kuliah ilmu kesehatan hewan dan peternakan, pada hari ini hari Kamis tanggal 23 Oktober tahun 2025, saya Dr. Muhammad Burhan akan menyampaikan materi pengobatan penyakit ASF pada babi, African Swine Fever. Jadi demam babi dari Afrika. Afrika swine itu babi, fever itu demam atau febris. Nah, itu kalau materi secara khususnya sudah sering saya sampaikan, tapi sedikit saya sampaikan. Jadi ASF pada babi ini disebabkan oleh virus. Virusnya ya virus ASF itu, African Swine Fever itu. Kemudian gejala klinis paling menjadi adalah adanya peradangan atau petike, ya, hemoragi, bintik-bintik merah, khususnya pada diawali telinga itu. Telinga merah-merah, kemudian nanti sama bagian perut, itu sudah positif. Pertama kali merah. Kalau merah-merah di punggung, itu sudah biasa erysipelas. Itu oleh bakteri. Kalau ini memang menciri, yaitu merah sampai memang merah sekali. Apalagi babi yang warnanya pink itu ya, kelihatan sekali merah sekali sama di perut. Ini kalau di Indonesia itu dari tahun 2019. Kemudian demam tinggi. Nah, yang mengakibatkan mati itu karena tingginya demam. Sama apa? Sama hemoragi, pendarahan pada organ dalam. Itu yang mengakibatkan kematian. Nah, kenapa pendarahan? Karena demamnya tinggi. Sehingga konstriksi pembuluh darah, pecah pembuluh darah. Maka paling penting harus ada obat yang bisa mencegah demam tinggi dan membunuh virus. Maka daripada itu pengobatannya adalah dengan menggunakan virusid ASF injectmeyer. Kenapa ini pilihannya? Karena penting. Karena komposisinya mengandung satu ada antivirus yang tidak bisa kami sebutkan karena hasil riset kami. Ada antivirus. Kemudian ada antalgen sebagai penurun panas. Di virusnya dibunuh, ada antalgen sebagai penurun panas. Kemudian ada penghambat mediator radang, tapi bukan dexamethasone. Karena kalau dexamethasone pada saat infeksi virus ini malah akan imunosupresi. Kalau nggak percaya silahkan Bapak Ibu pilek minum dexamethasone, lama sembuh. Ini ada penghambat radang, tapi bukan anti radang, yaitu dibenzhidramin HCl. Dia menghambat peradangan. Kemudian mengandung vitamin anti kejang. Akibat kejang ini karena mengakibatkan kematian. B1, B6, B12 itu namanya vitamin neurologi. Vitamin neurologis. Jadi untuk vitamin untuk saraf dan otot. Kemudian yang berikutnya mengandung antibiotik untuk mencegah infeksi sekunder oleh bakteri. Tapi intinya ada dua tadi, antivirus dan penurun panas. Yang lainnya ini menyempurnakan. Jadi secara katakanlah komprehensif, obat ini menyelesaikan kasus ASF sampai mencegah infeksi sekundernya. Kemudian dosisnya adalah untuk babi itu adalah 1 mili per 10 sampai 20 kg berat badan. Jadi kalau babi itu beratnya 100 kilo, atau babi dewasa ya, itu dia butuh 10 mili. Kalau babi 30 kilo yang masih katakanlah lepas sapihan, itu juga rentan. Itu butuh sekitar 3 mili. Itu cukup efektif, sama dosisnya tepat. Jadi ini dosisnya saya koreksi ya, 1 mili per 20 kilo ini kurang. Jadi 1 sampai, tadi yang benar 1 mili, 1 sampai 2 mili per 20 kilo. Jadi ini dosisnya saya koreksi untuk babi. Karena demam ini harus cepat turun. Nah, diberikan 2 kali sehari. 2 kali sehari dengan jarak 8 sampai 12 jam. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Contoh 6 jam disuntik, tidak boleh. Contoh suntik 15 jam, terlambat.
Jadi jaraknya 8 sampai 12 jam. Tapi kalau 2 hari seandainya sudah bagus, contoh disuntik pagi, sore, pagi lagi. Udah, suntik lagi, sore sudah sembuh, tidak perlu. Sudah sembuh. Jadi cukup 3 kali untuk efisien. Ini kan intinya bukan antibiotiknya. Intinya ada antivirus dan demamnya. Jadi kalau seandainya ini penting ya. Jadi kalau suntik sekali, kalau sekali belum sempurna. Sekali, 2 kali, jadi pagi, sore, pagi, sudah sembuh sudah. Saya sebagai tambahan, bagaimana tuh bayi-bayi yang dalam satu kandang tidak ada gejala klinis, itu masa inkubasi, harus disuntik semua. Dalam satu kandang itu masa inkubasi. Bagaimana kalau satu kandang ini tidak ada yang sakit, tapi ada tetangga lain yang sakit, kita itu punya peluang terinfeksi. Kita kalau itu obatnya bioimun untuk mencegah, untuk meningkatkan imunitas. Paham ya? Jadi seperti itu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.